Sahabat Indonesia, nampaknya kasus ijazah atau tudingan ijazah palsu Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, terus bergulir dan menemui babak baru ya. Jadi kali ini yang perkembangan terbaru adalah 8 orang ya, 8 orang jadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Nah, dijadikan 2 klaster ya. Jadi ada 5 orang dalam satu klaster itu, klaster pertama. Kemudian ada klaster yang kedua, termasuk diantaranya itu adalah mereka yang jadi tersangka adalah 3 orang ya. Jadi Roy Suryo, kemudian Rismon, dan juga Dr. Tifa jadi tersangka gitu ya. Nah, ini artinya menemui babak baru dalam proses tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ya. Nah, oke, bagaimana lengkapnya tentang ini ya, nanti akan kita buka lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol like-nya dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi tentang ini ya. Oke, jadi begini, kemarin Polda Metro Jaya itu mengumumkan ada 8 tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo ya. Seperti yang kita ketahui semuanya, dalam beberapa bulan terakhir ini, bahkan mungkin kalau kita lebih luas lagi itu sudah tahunan ya, beberapa waktu yang lalu, tudingan ataupun tuduhan terhadap ijazah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Pak Joko Widodo itu terus digulirkan terus-menerus gitu ya. Dan juga beberapa orang tersangka gitu ya dalam versi ataupun dalam kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, sekarang ini karena kita lihat yang sangat gencar sekali menginformasikan ataupun ya menginformasikan ya kemana ke masyarakat itu tentang bahwa ijazah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Pak Joko Widodo itu palsu, itu ya Roy Suryo ngomong di sana di sini gitu ya, di media juga mendapatkan kesempatan yang begitu luas untuk berbicara gitu ya. Dalam beberapa video yang ada itu terlihat bahwa sangat leluasa sekali Pak Roy Suryo ini menginformasikan bahwa 99,9% ijazah Bapak Presiden Joko Widodo adalah palsu gitu ya. Terus menerus seperti itu, sehingga ya masyarakat kita terbelah jadi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang berpikiran lain, kenapa harus ngurusin itu gitu ya. Kan banyak urusan-urusan lain yang mestinya bisa diselesaikan, membutuhkan pikiran kita, melibatkan banyak orang termasuk Universitas Gadjah Mada sendiri, kemudian juga masyarakat secara luas. Nah, itu yang terjadi sehingga akhirnya sampai pada titik sekarang ini ya. Meskipun ini juga melalui proses panjang karena banyak sebagian masyarakat yang terbawa arus gelombang ini yang kemudian ya jadi jengah gitu ya. Tiap hari informasinya itu aja. Seperti yang saya kutip dari Profesor Mahfud MD yang menyebutkan bahwa ini kan umumnya hasil penelitian itu kan melibatkan banyak sampel gitu ya. Banyak sampel kemudian ada konklusinya. Misalkan begini, maraknya ijazah palsu di Indonesia. Nah, itu kan banyak sampel, kemudian kesimpulannya itu kan kesimpulan secara dari data-data yang begitu banyak. Nah, ini kan enggak. Ijazah yang dituding palsu ya cuma satu, dan itu terus-menerus dibawa ke sana kemari, diungkapkan di media massa, di media sosial gitu ya, sehingga membuat orang jadi jenuh mendengarnya gitu ya. Itu lagi gitu. Nah, itu yang disampaikan Profesor Mahfud MD. Kemudian juga begini, ini berkembang ke arah yang tidak sehat gitu ya. Kenapa mengarah ke sesuatu yang tidak sehat? Karena
kemudian muncul fenomena penyebutan sesama manusia yang kemudian merendahkan. Misalkan sesama manusia disebut ternak, itu kan sangat-sangat merendahkan, sangat-sangat menghinakan yang bersangkutan gitu ya. Jadi sudah jelas itu manusia kemudian disebut ternak gitu. Itu kan ya idiomatik ternak Mulyono itu kan sama dengan membuat atau menghinakan manusia. Padahal itu jelas-jelas manusia. Kenapa disebut ternak kan begitu ya. Nah, itu yang efek negatifnya semacam itu, dan itu terus digulirkan begitu, diumumkan, diulang-ulang seperti itu. Nah, itu efek yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Karena itu ya ini tadi, jadi perjalanan yang cukup panjang, kemudian akhirnya sampailah pada titik ini bahwa ada 8 tersangka dalam kasus ijazah tuduhan ataupun tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo itu. Oke, seperti yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa kenapa Roy Suryo dan kawan-kawannya itu dijadikan tersangka, ya karena memang di situ kesimpulannya ini apa? Polda Metro Jaya ini menyebutkan bahwa terbukti Roy Suryo itu mengedit ijazah Joko Widodo. Terserah sumbernya dari mana, tapi di situ kemudian Polda menyebutkan ada edit gitu ya. Nah, itu yang kemudian jadi pijakan gitu ya. Ada editing gitu. Nah, itu jadi pijakan. Kemudian disebarkan kemana-mana kan gitu. Jadi itu kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat sampai saat ini memang masyarakat jadi ya tadi lah, lagi-lagi masyarakat kita itu terpecah menjadi dua. Ada sebagian yang ini apa menyebutnya ya ini memang sudah sepantasnya gitu ya. Kalau di media massa, di media sosial ada yang menyebutnya sudah sepantasnya Roy Suryo dan kawan-kawannya mendapatkan status baru itu, karena memang membuat gaduh di masyarakat kita dengan informasi-informasinya yang sebetulnya ya ada sebagian masyarakat yang tidak membutuhkan informasi itulah. Kita menyelesaikan masalah-masalah yang lain kan gitu ya. Ada yang skeptis bahkan nyinyir terhadap keputusan dari kepolisian ini yang menjadikan 8 orang jadi tersangka ini. Nah, terus bergulir. Memang nampaknya kalau kita lihat dari apa yang dialami oleh beralih ke Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ya, Bapak Insinyur Joko Widodo, ini kan terus menerus ya. Bahkan sejak jadi presiden pun ya namanya pejabat publik ya, mesti selalu diserang habis-habisan, dibunuh karakternya gitu ya, karakter assassination gitu ya. Jadi dari awal dulu memang yang namanya tudingan ijazah palsu itu dari waktu ke waktu terus-menerus digulirkan. Kemudian juga tidak cukup dari situ, bahkan sekarang pun digulirkan lagi, mereka melakukan ini apa? pengungkapan yang entah perlu apa tidak gitu ya. Ijazah ataupun pendidikan dari Wapres Indonesia Gibran Raka Buming Raka, yang di situ disebutkan yang tidak lulus SMA, tidak mengenyam pendidikan SMA, sementara setara-setara yang ada diambil di luar negeri itu juga tidak memenuhi syarat menurut mereka gitu ya. Kemudian juga mereka sampai jauh-jauh ke Australia mencari data gitu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sama, datang ke Solo mencari data sampai ke makam leluhurnya atau kakek neneknya Wapres kita, Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, oke. Sampai sejauh itu. Nah, ini yang jadi jadi satu catatan, bahkan beberapa pengamat di media sosial juga menyebutkan Roy Suryo ini sepertinya tidak beres gitu ya, karena kesana kemari ngomongkan sambil ketawa-ketawa gitu. Ada yang menyebutnya kan ketawa-ketawa itu bukan orang yang ini, bukan orang yang waras gitu ya. Kalau ketawa-ketawa ngomong sambil ketawa-ketawa terus itu kan ya ada yang menyebut itu menunjukkan kegundahan dari Roy Suryo yang sudah berjalan, tetapi nanti pada saatnya akan bertemu dengan kondisi yang seperti sekarang ini, yaitu dijadikan sebagai tersangka. Oke,
Itu informasi yang kita dapatkan untuk saat ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi ya ambil positifnya dan kita buang yang negatif. Salam dan sukses selalu untuk Anda.